segala kejahatan, tipu daya, kemunafikan dan kedengkian Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya semoga jemaat Tuhan semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, saudaraku, hari ini kita belum bisa berkumpul di gereja. Tetapi kita selalu mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengadakan ibadah secara mandiri di rumah atau kediaman kita masing-masing. Dan saya berharap kepada seluruh jemaat Tuhan mengadakan ibadah di rumah dengan serius, dengan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga ibadah yang saudara lakukan di rumah diberkati dan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan di surga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita kembali untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-37. Karena ayat ini lumayan panjang, saya hanya membacakan ayat yang ke-32 saja. Nanti saudara membaca secara perlahan-lahan di rumah ayat-ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-32 singkat sekali dituliskan di dalam Lukas pasal 17 ayat 32 ini, ingatlah akan istri Lot. Nah, saudaraku, hari ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita di minggu yang lalu tentang istri Lot. Ada banyak hal-hal yang penting kita perhatikan dan perlu pelajari tentang sikap dan kehidupan istri Lot yang tidak taat itu. Nah, saudara, sebagaimana dituliskan dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan Yesus, di tengah-tengah pembicaraan Tuhan Yesus tentang akhir zaman, Yesus meminta perhatian kita mengingat tentang istri Lot. Seseorang yang telah dihukum Tuhan menjadi tiang garam waktu Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Pertanyaannya, saudara, pengajaran apa? Pelajaran apa yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita tentang istri Lot yang tidak taat ini? Yang pertama, saudara, pada waktu Tuhan Yesus menyuruh kita mengingat akan istri Lot, ini adalah simbol manusia di akhir zaman yang mengaku orang beriman tetapi sebetulnya tidak beriman. Dan sudah saya bahas dan jelaskan pada minggu yang lalu. Nah, yang kedua, saudara, pelajaran apa yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita tentang istri Lot? Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita mengingat akan istri Lot? Karena istri Lot ini adalah simbol manusia di akhir zaman yang sudah dengar firman Tuhan tetapi dengan berani mengabaikan firman Tuhan itu begitu saja. Saudara, kalau kita kembali kepada istri Lot, Tuhan mengirimkan malaikat datang menyampaikan pesan dari Tuhan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Perintah dan larangan Tuhan sederhana sekali loh. Sangat-sangat sederhana sekali yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan larang kepada mereka pada waktu itu, yang isinya hanya tidak boleh menengok ke belakang.
Akan tetapi apa yang terjadi? Justru istri Lot itu tidak mengindahkan sama sekali. Dia mengabaikan perintah itu. Dia mengabaikan larangan itu. Padahal sudah jelas sekali dia mendengarkan perintah dan larangan itu. Sehingga ia menengok ke belakang. Dan akhirnya ia dihukum oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari minggu ke minggu, saudara mendengarkan firman Tuhan dalam setahun kurang lebih 52 kali. Itu pun kalau saudara hadir setiap minggu. Ada 52 kali saudara mendengarkan khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Intinya sederhana sekali, saudara. Intinya sederhana sekali yang engkau dengar, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apa itu, saudara? Firman Tuhan itu yang isinya nasihat. Firman Tuhan yang disampaikan itu yang isinya nasihat. Hal-hal yang harus kita kerjakan. Hal-hal yang harus kita perbuat. Hal-hal yang harus kita perlihatkan dari kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mengerjakannya? Apakah kita melakukan nasihat itu atau kita abaikan? Nasihat itu menyuruh kita berubah. Apakah kita berubah? Saudara yang bisa menjawab. Firman Tuhan itu menasihatkan kita agar kita ini mengasihi. Apakah kita mengasihi? Saudara saja yang bisa menjawab. Saya tidak tahu isi hati saudara. Saya khawatir sekali di zaman akhir ini. Saya khawatir sekali di zaman akhir ini, saudaraku. Gereja banyak dipenuhi oleh orang-orang yang mengatakan orang Kristen. Gereja penuh dari depan sampai ke belakang yang mengatakan kami orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, ada berapa banyak orang yang setiap minggu itu datang dengan hati seperti bejana yang siap diisi oleh firman Tuhan? Ini yang harus kita renungkan baik-baik, saudara. Bukan bicara berapa banyak orang datang berkumpul di gereja. Ada berapa banyak orang mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi satu hal yang sangat-sangat penting kita renungkan dan pikirkan baik-baik, saudara. Ada berapa banyak orang yang datang setiap minggu, datang dengan hati seperti bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ada berapa banyak? Saudaraku, jangan sampai kita mengabaikan. Jangan sampai kita mengabaikan perintah dan larangan Tuhan seperti dengan istri Lot yang dihukum menjadi tiang garam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapkah kita di akhir zaman ini? Siapkah saya? Siapkah saudara di akhir zaman ini? Pada waktu Tuhan Yesus datang, apakah kita ditemukan sebagai seorang yang taat kepada firman Tuhan? Apakah saya ditemukan sebagai seorang pendeta yang melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan? Apakah engkau ditemukan adalah seorang Kristen yang taat kepada kebenaran firman Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istri Lot satu kali saja tidak mentaati firman Tuhan, langsung dihukum menjadi tiang garam. Betapa kita bersyukur saat ini, saudaraku. Betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita berkali-kali tidak taat, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah taat. Saudaraku, jangan tunggu sampai ada musibah. Jangan tunggu sampai bencana datang baru saudara mau cari Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, tidak perlu tunggu sampai waktu meregang nyawa baru kita cari Tuhan. Tidak menunggu sampai meregang nyawa baru kita cari Tuhan sungguh-sungguh.
Baru kita meminta dibacakan ayat-ayat firman Tuhan. Padahal ayat firman Tuhan itu sudah sering kali kita mendengarkan. Tetapi kita selalu mengabaikannya. Kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan itu harus meresap di dalam jiwa kita. Firman Tuhan itu berurat akar dalam perilaku kita setiap hari, bukan pada waktu kita berada di gereja saja, tetapi dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita mengingat tentang istri Lot? Istri Lot ini adalah simbol manusia di akhir zaman yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi orang itu sama sekali tidak menganggapnya. Dalam Kejadian pasal 19, istri Lot itu sebetulnya sudah keluar dari Sodom. Itu artinya dia sudah ditolong oleh Tuhan. Dia sudah mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan. Kejadian 19 ayat 16 mengatakan, tangan istri Lot itu dituntun oleh malaikat Tuhan. Dituntun oleh malaikat Tuhan, saya kira itu adalah pengalaman yang istimewa sekali. Istri Lot sudah ditolong Tuhan. Dan itu bukan dalam mimpi, tetapi dalam pengalaman yang nyata. Pengalaman real. Itulah yang terjadi dengan istri Lot. Tetapi istri Lot ini tidak mempedulikan perbuatan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengabaikan semuanya. Dia menganggap sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Dan akhirnya dia dihukum. Saudaraku, di zaman akhir ini, sungguh ada orang yang tidak mengindahkan karya dan tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang sangat-sangat menyedihkan sekali, mereka menolak pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau betul sekarang ini adalah zaman akhir, Tuhan Yesus datang kembali, siapkah saudara untuk menyambut Dia? Siapkah saudara untuk menyambut Dia? Dan engkau naik bersama-sama dengan Dia di surga yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh taat akan perintah Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.